Aksi protes kembali mewarnai razia masker yang digelar petugas Satpol PP di Jalan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat pagi tadi. Penegakan kepatuhan protokol kesehatan sengaja gencar dilakukan petugas guna menjadikan Jakarta menjadi zona hijau persebaran COVID-19. Meski sempat protes, pengendara sepeda motor ini tak berkutik saat petugas Satpol PP Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat membawanya untuk didata. Siapapun yang tak mengenakan masker akan diberikan sanksi sosial ataupun denda administrasi sesuai Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2020. Dalam razia kali ini petugas telah menindak 43 pelanggar protokol kesehatan. Adanya denda progresif yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta belum membuat warga terbiasa menggunakan masker dengan benar di tempat umum untuk mencegah penularan COVID-19. Padahal dalam Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020, denda dan sanksinya tak main-main. Sekali melanggar dikenakan denda Rp250.000 atau membersihkan fasilitas umum selama 1 jam. Selanjutnya, jika melakukan pelanggaran berulang kali, akan diberlakukan kelipatan denda atau penambahan 1 jam setiap melakukan kesalahan berulang untuk membersihkan fasilitas umum. Kita ke Sumatera Utara, pemirsa. Satuan Reskrim Polres Labuan Batu akhirnya menangkap oknum anggota DPRD fraksi PDIP, IF, tersangka kasus dugaan penganiayaan sadis dan terencana. IF diamankan saat pelariannya di Kota Rantau Prapat, Labuan Batu. IF, oknum anggota DPRD diperiksa penyidik di ruang unit 1 Resum, Polres Labuan Batu. Pelaku diduga terlibat kasus penganiayaan dan pengeroyokan sadis hingga mencabut kuku korban atas nama Muhammad Jeffrey. Pelaku diamankan saat pelarian di Jalan Kota Rantau Prapat, sementara 3 rekannya hingga saat ini masih buron. Iya, sama ini, Pak. Yang kita kenakan pasal 170 ayat 2 dan pasal 353 ayat 2 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kira-kira ini tersangka ditahan dan atau gimana? Saat ini tersangka kita sudah amankan di kantor Polres Labuan Batu. Sebelumnya, IF pernah diperiksa penyidik Satreskrim Polres Labuan Batu, Kamis 30 Juli 2020. Namun saat itu tidak ditahan polisi. Kini ia resmi diamankan pihak kepolisian. Dalam perkara ini, penyidik Polres Labuan menjerat tersangka dengan pidana paling lama 9 tahun penjara. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Farizal, iNews melaporkan. Seorang pria di Kabupaten Lombok Tengah memiliki kelainan pada pertumbuhannya. Pria berusia 21 tahun ini bertubuh layaknya balita dengan tinggi 65 cm, berat 10 kg, serta belum bisa bicara. Beginilah keseharian Muzakir, warga Dusun Pidade, Desa Sintung, Kecamatan Paringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Siapa sangka bocah cilik ini telah berusia 21 tahun. Tak seperti pemuda pada umumnya, Muzakir masih saja bermain seperti balita bersama anak-anak di bawah umur. Diketahui ibu Muzakir sempat lumpuh selama 2 tahun pasca melahirkan. Sementara Muzakir pernah dibawa berobat saat berumur balita ke puskesmas setempat dan dinyatakan pertumbuhannya mengalami keterlambatan. Selain pertumbuhan yang lambat, Muzakir juga tidak bisa berbicara, hanya bisa tertawa sesekali saat diajak bermain dengan temannya. Kita lang yung Malaysia lah. Na mo ina ni merari. Ay yung kita. Yang rawa. Papu mati papu yang doang dari. Keluarga berharap ada perhatian dari pemerintah untuk meringankan beban merawat Muzakir di tengah keterbatasan ekonomi yang ada, mengingat Muzakir hanya tinggal bersama sang kakek yang bekerja sebagai buruh serabutan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan.
Warga berbondong-bondong ingin bercerai. Apa penyebabnya? Tunggu jawabannya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang.